Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kronologi dan peristiwa Maga Puja. Ya, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, pagi semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kita sebagai umat Buddha memiliki beberapa hari raya atau hari besar yang mana tentunya sudah sepantasnya kita perlu mengetahuinya. Hari raya ini biasanya kita rayakan tiap tahun di wihara-wihara atau cetia-cetia, dan para wihara atau cetia-cetia akan merayakan hari-hari raya tersebut dalam kurun waktu 1 bulan. Mereka akan memilih salah satu hari di dalam kurun waktu 1 bulan tersebut untuk merayakan hari raya agama Buddha. Nah, sekarang ini kita sedang dalam kurun waktu perayaan Hari Maga Puja. Tepatnya Hari Maga Puja pada tahun ini jatuh pada tanggal 16 Februari. Jadi sejak tanggal 16 Februari sampai 1 bulan ke depan, biasanya wihara-wihara atau cetia-cetia akan memilih salah satu hari di dalam 1 bulan tersebut untuk merayakan Hari Maga Puja. Nah, tentunya Hari Maga Puja ini perlu kita tahu untuk apa sih kita merayakannya. Kita memperingati apakah Maga Puja tersebut. Nah, pada kesempatan ini Bante akan membahas tentang peristiwa Maga Puja dan juga kronologinya. Maga Puja itu terjadi pada bulan Maga. Bulan Maga di bulan Purnama. Pada saat itu di malam hari. Di mana pertemuan para biku dalam jumlah yang besar untuk pertama kalinya terjadi. Nah, peristiwa Maga Puja ini terjadi di hutan bambu Wihara Weluwana. Pada saat itu, pertemuan biku dalam jumlah yang sangat besar untuk pertama kalinya memiliki beberapa ciri atau keistimewaan. Yang pertama, pertemuan tersebut dihadiri oleh 1.250 orang bikhu, yang mana para bikhu ini datang sendiri secara alami tanpa diundang. Itu yang pertama. Yang kedua, 1.250 orang bikhu, mereka semua adalah bikhu-bikhu yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahata. Tidak ada satupun di antara mereka yang belum mencapai tingkat kesucian arahata. Jadi semuanya merupakan para arahanta. Yang ketiga, 1.250 orang bikhu semuanya merupakan bikhu-bikhu yang ditabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan Ehibikhu Upasampada. Dan yang keempat, Sang Buddha pada saat itu membabarkan Owada Patimokkha, yang mana isi dari Owada Patimokkha adalah inti dari ajaran Sang Buddha. Nah, peristiwa Maga Puja ini terjadi tepatnya sekitar 7 bulan dari pembabaran Dhamma yang pertama kalinya oleh Sang Buddha. Nah, kronologinya demikian. Ketika Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna, pada saat itu Sang Buddha tetap berada di hutan Gaya selama beberapa minggu. Sang Buddha bermeditasi selama beberapa minggu di hutan Gaya. Setelah bermeditasi selama beberapa minggu di hutan Gaya, ada satu makhluk Brahma. Makhluk Brahma ini adalah Brahma Sampati, turun ke alam manusia untuk memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk hidup. Brahma Sampati mengatakan kepada Sang Buddha bahwa
Masih ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka, ajarkanlah Dhamma kepada mereka. Mereka akan mengerti Dhamma yang dibabarkan atau yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, atas dasar dari permohonan Brahma Sampati ini, dan karena welas asihnya yang begitu mendalam terhadap semua makhluk hidup, maka Sang Buddha memutuskan untuk membabarkan Dhamma, mengajarkan Dhamma kepada banyak makhluk hidup. Setelah memutuskan untuk mengajarkan Dhamma, maka Sang Buddha pergi ke Taman Rusa Isipatana untuk mengajarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa. 5 orang pertapa tersebut merupakan para petapa yang dulunya menemani serta melayani petapa Gotama ketika petapa Gotama melakukan pertapaan menyiksa diri. 5 pertapa tersebut adalah Kondanya, Wappa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Nah, ketika Sang Buddha tiba di Taman Rusa Isipatana, pada saat itu bulan Asada, di bulan Purnama, 2 bulan setelah pencapaian penerangan sempurna. Dan tiba di hari tersebut, Sang Buddha langsung membabarkan Dhamma di hari yang sama pada malam hari kepada 5 orang pertapa. Hari Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama kalinya, itu kita kenal sekarang ini sebagai Hari Asada. Salah satu hari raya atau hari besar bagi kita umat Buddha. Nah, ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma, salah satu dari 5 pertapa yang paling senior, yaitu Kondanya, berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Kondanya meminta kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bhikkhu. Nah, sementara itu petapa-petapa yang lain juga berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna di hari-hari berikutnya. Setelah mereka semua berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna, mereka juga meminta kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bhikkhu. Sejak Sang Buddha membabarkan dhammanya yang pertama kali di Taman Rusa Isipatana, sampai 3 bulan ke depan, Sang Buddha menetap di Taman Rusa Isipatana. Sang Buddha menghabiskan masa wasa atau masa musim penghujan di sana. Ketika Sang Buddha menetap di Taman Rusa Isipatana, siswa-siswa Sang Buddha bertambah menjadi 60 orang bhikkhu dan 3 upasaka dan upasika. 3 orang upasaka dan upasika ini merupakan para upasaka dan upasika yang pertama yang berlindung kepada Santiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sementara bhikkhu tambahan yang berjumlah 55 orang merupakan bhikkhu-bhikkhu yang dulunya adalah Yasa dan sahabat-sahabatnya. Nah, setelah Sang Buddha menghabiskan masa wasa di Taman Rusa Isipatana selama 3 bulan bersama dengan 5 orang pertapa tersebut, di akhir masa wasa, Sang Buddha mengutus 60 orang bhikkhu yang semuanya telah mencapai tingkat kesucian arahata untuk menyebar ke segala penjuru. Sang Buddha mengutus 60 orang bhikkhu ini untuk membabarkan Dhamma kepada banyak makhluk hidup. Babarkanlah Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Demi kesejahteraan, demi kebaikan, demi kebahagiaan banyak makhluk hidup. Dan Sang Buddha mengutus mereka untuk pergi sendiri-sendiri, tidak pergi berdua atau lebih. Dengan pergi sendiri-sendiri, lebih banyak makhluk hidup yang mendapatkan manfaat dari pembabaran Dhamma para bhikkhu-bhikkhu tersebut. Sang Buddha sendiri melanjutkan perjalanan ke hutan Uruvela. Sang Buddha ingin mengajarkan Dhamma kepada para petapa pemuja api. Para petapa pemuja api ini berjumlah sekitar 1.000 orang. Para petapa pemuja api ini dipimpin oleh 3 orang Kasapa bersaudara. Yang tertua adalah Uruvela Kasapa. Uruvela Kasapa memiliki 500 orang pengikut. Yang kedua, Nadi Kasapa. Nadi Kasapa memiliki 300 orang pengikut. Dan yang paling muda adalah Gaya Kasapa. Gaya Kasapa memiliki 200 orang pengikut. Masing-masing Kasapa bersaudara ini tinggalnya berbeda-beda di dalam hutan Uruvela. Mereka tinggal bersama dengan pengikutnya. Uruvela Kasapa di sini,
Nadi Kasapa di sini, Gaya Kasapa di sini. Jadi semuanya tinggal terpisah-pisah, tetapi mereka tinggal bersama dengan para pengikut-pengikutnya. Di dalam perjalanan Sang Buddha ke hutan Uruwela, Sang Buddha berjumpa dengan 30 orang pangeran bersaudara. Kemudian Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada mereka, dan mereka semua berhasil mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Ada yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ada yang mencapai tingkat kesucian Sakadagami, dan ada yang mencapai tingkat kesucian Anagami. Tetapi tidak satu pun di antara mereka yang berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi Arahata. Setelah mereka semua berhasil mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, mereka lantas meminta kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bikhu. Sang Buddha lantas menabiskan mereka menjadi bikhu. Kemudian Sang Buddha melanjutkan perjalanan ke hutan Uruwela. Ketika itu Sang Buddha tiba di hutan Uruwela, hari sudah senja, maka Sang Buddha memutuskan untuk pergi ke tempat pertapaan Uruwela Kasapa, saudara yang tertua. Nah, tiba di sana, Sang Buddha bertemu dengan Uruwela Kasapa, meminta izin kepada kepada Uruwela Kasapa. Sang Buddha meminta izin untuk menginap di bilik perapian milik dari Uruwela Kasapa. Uruwela Kasapa bilang bahwa dia tidak keberatan Sang Buddha untuk nginap di bilik perapiannya. Tetapi di bilik perapian itu ada satu Raja Naga. Raja Naga ini sangat garang. Raja Naga ini sangat sakti dan juga sangat berbisa. Dia bisa aja membahayakan keselamatan dari Sambagawa, dari Sang Buddha. Nah, untuk kedua kalinya, Sang Buddha meminta izin. Dan untuk kedua kalinya dijawab dengan jawaban yang sama. Untuk ketiga kalinya juga Uruwela Kasapa memberikan jawaban yang sama. Nah, setelah itu Sang Buddha mengatakan kepada Uruwela Kasapa, mungkin Raja Naga itu tidak akan melukai saya. Nah, karena perkataan dari Sang Buddha yang demikian, maka Uruwela Kasapa memberikan izin kepada Sang Buddha untuk menginap di bilik perapiannya. Sang Buddha lantas masuk ke bilik perapian tersebut, membentangkan tikar yang terbuat dari jerami, kemudian duduk di atasnya. Si Raja Naga yang melihat Sang Buddha masuk ke bilik perapian tersebut menjadi tidak senang. Ia marah. Lantas, ia mulai menyerang Sang Buddha. Ia menyerang Sang Buddha dengan uap panas. Uap panas tersebut diserang dengan begitu begitu hebatnya, tetapi Sang Buddha membalas serangan tersebut dengan uap panas juga. Uap panas yang diciptakan oleh Sang Buddha jauh lebih kuat, jauh lebih besar dibandingkan uap panas yang dikeluarkan oleh si Raja Naga. Tetapi uap panas yang diciptakan oleh Sang Buddha tidak sampai melukai Raja Naga tersebut. Melihat serangannya berhasil dipatahkan dengan mudah, Raja Naga itu semakin marah. Dia kemudian menyerang Sang Buddha dengan semburan api. Sang Buddha membalas semburan api tersebut dengan kobaran api yang lebih besar, tetapi tidak sampai melukai si Raja Naga. Ketika Raja Naga ini menyerang Sang Buddha dengan semburan api yang menyala-nyala, di luar, Uruwela Kasapa dan murid-muridnya melihat bilik perapian tersebut terang benderang. Uruwela Kasapa lantas bilang sama murid-muridnya, kemungkinan petapa itu sudah mati, sudah binasa, dibunuh oleh si Raja Naga. Nah, Sang Buddha berhasil menaklukkan Raja Naga ini, kemudian Raja Naga ini dimasukkan ke dalam patah beliau. Di pagi hari, ketika fajar telah menyingsing, Uruwela Kasapa beserta murid-muridnya ingin tahu apa yang telah terjadi di bilik perapian tersebut. Maka mereka pergi mendekat ke bilik perapian milik Uruwela Kasapa. Ketika mereka mendekat, mereka kaget melihat Sang Buddha yang duduk dengan tenangnya di atas jerami, di atas tikar jerami. Nah, kemudian Sang Buddha bangkit dari tempat duduknya, pergi ke arah Uruwela Kasapa. Ketika sudah berada di dekat Uruwela Kasapa, Sang Buddha lantas memperlihatkan patah beliau, yang mana di dalam patah tersebut ada si Raja Naga. Uruwela Kasapa langsung kaget.
Petapa ini sungguh sangat sakti. Ia bisa menaklukkan si Raja Naga yang begitu saktinya yang dengan mudah. Tetapi walaupun dia sangat sakti, dia bukanlah seorang arahat, seorang yang telah kering kekotoran batinnya. Tidak sama seperti saya, yang mana saya adalah seorang arahat yang telah mengering kekotoran batin. Nah, Urwela Kasapa memiliki pandangan salah. Pandangan salah bahwa dia adalah seorang arahat, seorang yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Nah, pandangan salah ini begitu kuat berakar di dalam dirinya. Sang Buddha mengetahui hal ini. Dan untuk menyadarkan Urwela Kasapa, Sang Buddha membutuhkan waktu yang cukup lama. Sang Buddha sampai tinggal di hutan Urwela tersebut sekitar 3 bulan. Dan Sang Buddha selama tinggal di hutan Urwela ini memperlihatkan keajaiban demi keajaiban beberapa kali dengan kesaktian beliau, supaya Urwela Kasapa ini bisa sadar, bisa mengetahui pandangan salah yang dia miliki. Suatu saat Sang Buddha pernah membaca pikiran dari Urwela Kasapa, mengatakan kepada Urwela Kasapa apa yang dia pikirkan, mengatakan isi pikiran dari Urwela Kasapa. Urwela Kasapa hanya berpikir. Dia begitu terkesima ya, begitu terkagum-kagum, tetapi dia hanya berpikir bahwa Sang Buddha itu petapa yang sakti. Tetapi Sang Buddha bukanlah seorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahata, tingkat kesucian tertinggi. Tidak sama seperti dia yang adalah seorang arahat. Nah, pandangan salah ini begitu kuat. Sang Buddha mengetahui isi pikiran dari Urwela Kasapa, tetapi pada saat itu batin dari Urwela Kasapa belumlah siap, sehingga Sang Buddha membiarkan Urwela Kasapa berpikir seperti itu dulu. Di lain kesempatan, Urwela Kasapa ini kan memiliki murid-murid ya sekitar 500 orang. Nah, murid-muridnya ini ingin melakukan upacara pemujaan api. Mereka mempersiapkan perabotan-perabotan untuk menyalakan api. Tetapi ketika mereka mempersiapkan kayu bakar, mereka tidak mampu untuk membelah kayu bakar tersebut. Tak satu orang pun dari 500 orang murid dari Urwela Kasapa yang berhasil membelah kayu bakar. Hal ini lantas diberitahukan kepada Sang Buddha. Sang Buddha dengan kesaktian beliau langsung membelah kayu bakar tersebut sekaligus yang berjumlah yang berada di 500 tempat. Urwela Kasapa kaget. Wah, Sang Buddha sungguh sangat sakti. Tetapi Sang Buddha bukanlah seorang arahat, seorang yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Tidak sama seperti saya. Nah, kemudian di lain kesempatan, kembali murid-murid dari Urwela Kasapa ingin melakukan upacara pemujaan api. Mereka berhasil membelah kayu bakar. Tetapi mereka tidak bisa menyalakan api. Tak satu pun yang berhasil menyalakan api. Nah, hal ini diberitahukan kembali kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha kembali memperlihatkan kesaktiannya. Sang Buddha menyalakan api di 500 tempat sekaligus. Kembali Urwela Kasapa berpikir yang sama. Sang Buddha sungguh sangat sakti. Nah, tetapi Sang Buddha bukan seorang arahat. Di lain kesempatan lagi, murid-murid dari Urwela Kasapa ini berhasil menyalakan api, melangsungkan upacara pemujaan api. Tetapi ketika upacara pemujaan api telah selesai, mereka tidak mampu untuk memadamkan api-api tersebut. Hal ini lantas diberitahukan kepada Sang Buddha. Sang Buddha dengan kesaktian beliau memadamkan api-api yang berada di 500 tempat milik para murid dari Urwela Kasapa. Mengetahui hal ini, kembali Urwela Kasapa berpikir hal yang sama. Nah, ketika 3 bulan telah berlalu, Sang Buddha melihat bahwa pada saat itu Urwela Kasapa batinnya telah siap. Batinnya telah jinak, batinnya siap untuk mendengarkan Dhamma. Maka Sang Buddha memberitahu Urwela Kasapa bahwa Urwela Kasapa bukanlah seorang arahat, bukan seseorang yang telah
mengering kekotoran batinnya. Urwela Kasapa juga tidak sedang berada di dalam jalan menuju ke arahatan. Apa yang Urwela Kasapa lakukan tidak akan membawa Urwela Kasapa ke kesucian. Kata-kata Sang Buddha ini langsung menyadarkan Urwela Kasapa. Urwela Kasapa seketika itu bersujud di kaki Sang Buddha dan memohon kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bikhu. Tetapi Sang Buddha tidak langsung menabiskan Urwela Kasapa menjadi bikhu. Sang Buddha mengatakan kepada Urwela Kasapa bahwa Urwela Kasapa hendaknya memberitahu murid-muridnya, karena Urwela Kasapa ini memiliki murid-murid yang sangat banyak tentang apa yang ingin dia lakukan. Nah, ketika memberitahukan murid-muridnya, ternyata semua murid-murid dari Urwela Kasapa ingin mengikuti jejak dari gurunya, yaitu ingin menjadi bikhu, ingin menjadi murid dari Sang Buddha. Maka mereka semua membuang semua perabotan-perabotan pemujaan api di Sungai Neranjara. Mereka semua lantas memohon kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bikhu. Nah, sementara itu, Nadi Kasapa yang berada di tempat lain tetap sama di dalam hutan Urwela melihat begitu banyak perabotan-perabotan pemujaan api milik dari kakaknya dan pengikut-pengikutnya. Mereka, Nadi Kasapa, penasaran, ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan kakaknya dan pengikut-pengikutnya. Maka Nadi Kasapa beserta dengan murid-muridnya pergi ke tempat pertapaan Urwela Kasapa. Tiba di sana, mereka melihat Urwela Kasapa telah menjadi seorang bikhu. Nadi Kasapa bertanya kepada kakaknya, apakah menjadi seorang bikhu itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji? Urwela Kasapa bilang bahwa iya, itu adalah sesuatu yang baik, mulia, terpuji. Maka Nadi Kasapa pun beserta murid-muridnya meminta kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bikhu. Hal yang sama terjadi pada Gaya Kasapa. Gaya Kasapa dan murid-muridnya pun akhirnya akhirnya ditabiskan menjadi bikhu. Pada saat itu di dalam hutan Urwela sudah ada 1.003 orang bikhu. Kemudian Sang Buddha beserta para bikhu yang baru ini pergi ke Gaya Sisa. Di Gaya Sisa, Sang Buddha membabarkan Adita Pariyaya Sutta. Nah, pada saat Sang Buddha membabarkan Adita Pariyaya Sutta ini, semua bikhu-bikhu tersebut berhasil mencapai tingkat kesucian arahata, tingkat kesucian tertinggi. Nah, dari Gaya Sisa, Sang Buddha berangkat ke kota Rajagaha. Sang Buddha pergi ke kota Rajagaha untuk memenuhi permintaan dari Raja Bimbisara. Raja Bimbisara dulunya pernah bertemu dengan Petapa Gotama. Pada waktu itu, Raja Bimbisara memohon kepada Petapa Gotama, meminta, kalau nanti Petapa Gotama berhasil mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha, maka Raja Bimbisara itu meminta supaya Sang Buddha mau mengunjungi kota Rajagaha duluan. Nah, maka untuk memenuhi permintaan Raja Bimbisara tersebut, Sang Buddha pergi ke kota Rajagaha. Ketika Sang Buddha tiba di kota Rajagaha bersama dengan serombongan bikhu dalam jumlah yang besar, kemudian Raja Bimbisara bertemu dengan Sang Buddha membabarkan Dhamma, Raja Bimbisara berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Di kota Rajagaha pula, Raja Bimbisara mempersembahkan hutan bambu atau weluwana kepada Sang Buddha dan para bikhu untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Wihara Weluwana merupakan wihara pertama yang dipersembahkan kepada Sangha. Nah, sejak saat itu Sang Buddha beserta para bikhu tinggal di wihara Weluwana selama beberapa saat. Di tempat yang lain ada 2 orang sahabat, yaitu Upatissa dan Kolita. Upatissa dikenal juga sebagai Sariputta. Kolita dikenal juga sebagai Moggallana. Nah, Sariputta dan Moggallana dalam pencarian mereka ingin menemukan jalan yang bisa membebaskan mereka dari samsara, lingkaran kelahiran dan kematian. Karena ingin mendapatkan jalan yang bisa membebaskan mereka pergi berguru ke banyak guru, ke banyak petapa.
ke banyak brahmana. Salah satu guru yang mereka pergi adalah Sanjaya. Sanjaya ini merupakan petapa kelana. Petapa kelana. Sanjaya merupakan petapa kelana yang cukup terkenal pada saat itu. Ia memiliki murid-murid berjumlah 250 orang. Semuanya juga adalah petapa kelana. Nah, pada saat Sariputta dan Moggallana berguru kepada Sanjaya, dalam waktu yang relatif singkat, mereka berhasil menguasai, memahami apa yang diajarkan oleh Sanjaya. Dan mereka tahu bahwa ajaran dari Sanjaya tidak bisa membebaskan mereka dari lingkaran kelahiran dan kematian. Maka mereka meninggalkan Sanjaya. Mereka pergi mencari guru-guru yang lain supaya bisa menemukan jalan untuk bisa membebaskan mereka dari samsara. Baik Sariputta maupun Moggallana saling membuat kesepakatan. Siapapun di antara mereka yang duluan mendapatkan atau menemukan jalan yang bisa membebaskan diri mereka dari lingkaran kelahiran dan kematian, maka dia harus memberitahukan kepada yang lain. Suatu hari, Bante Asaji, salah satu dari 5 orang pertapa, pada saat itu sudah mencapai tingkat kesucian arahata ya. Bante Asaji ini merupakan salah satu dari 60 biku arahata yang diutus oleh Sang Buddha untuk menyebar ke segala penjuru. Bante Asaji ini pindah patah di kota Rajagaha. Sariputta melihat Bante Asaji. Ini pertama kalinya ia melihat seorang pertapa yang begitu luar biasa penampilannya. Penampilan dari Bante Asaji itu begitu tenang, penuh perhatian. Corak kulitnya bersih dan terang dalam batin. Sariputta berpikir bahwa ini pastilah seorang arahat, atau setidaknya dia sedang berada di dalam jalan menuju ke arahatan. Nah, maka Sariputta mengikuti Bante Asaji yang lagi berpindah patah. Setelah Bante Asaji selesai berpindah patah, Sariputta menyiapkan tempat duduk untuk Bante Asaji. Bante Asaji duduk di tempat duduk tersebut, kemudian memulai makan makanan hasil pindah patahnya. Setelah Bante Asaji selesai makan, Sariputta mendanakan air. Nah, kemudian Sariputta mulai bertanya kepada Bante Asaji, siapakah guru dari Bante Asaji? Ia mengatakan bahwa penampilan dari Bante Asaji begitu tenang, penuh perhatian, corak kulitnya bersih dan terang, dan lain-lain sebagainya. Indria-indria dari Bante Asaji begitu tenang. Nah, lantas ia bertanya, siapakah guru dari beliau? Apakah yang diajarkan oleh guru beliau tersebut? Nah, Bante Asaji mengatakan bahwa guru beliau adalah Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan bahwa segalanya timbul karena sebab. Tathagata telah menyatakan penyebabnya dan apa yang bisa menghentikannya. Inilah yang diajarkan oleh Sang Petapa Agung. Nah, satu syair yang singkat mampu membuat Sariputta pada saat itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Syair ini baru setengah ya diucapkan oleh Bante Asaji. Saat itu juga Sariputta langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sariputta begitu menghormati Bante Asaji sebagai gurunya, karena dari Bante Asaji lah Sariputta mendapatkan ajaran kebenaran yang bisa membebaskan dia dari lingkaran kelahiran dan kematian. Nah, sehingga kemanapun Bante Asaji pergi, Sariputta selalu memberikan penghormatan ke arah tersebut. Nah, setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan mengetahui tempat keberadaan Sang Buddha, Sariputta pergi menemui sahabatnya Moggallana. Kemudian Sariputta menceritakan apa yang telah terjadi dan mengulangi syair yang disampaikan oleh Bante Asaji. Moggallana berhasil juga mencapai tingkat kesucian Sotapanna pada saat itu juga. Tetapi Moggallana mencapai tingkat kesucian Sotapanna setelah syair ini disampaikan secara penuh, satu syair. Tetapi Sariputta baru setengah syairnya langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Maka
Mereka berdua setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna memutuskan untuk pergi ke tempat keberadaan Sang Buddha pada saat itu yang sedang berada di Wihara Weluwana. Sebelum ke Wihara Weluwana, baik Sariputta maupun Moggallana pergi ke guru mereka dulu, yaitu Sanjaya. Mereka ingin mengajak guru mereka untuk pergi ke tempat Sang Buddha untuk berguru kepada Sang Buddha. Karena Sang Buddha mengetahui jalan menuju ke kebebasan. Sang Buddha telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, Arahata. Tetapi Sanjaya menolak ajakan dari Sariputta maupun Moggallana. Nah, Sanjaya menolaknya, tetapi semua murid dari Sanjaya yang berjumlah 250 orang Pertapakelana mengikuti Sariputta dan Moggallana pergi ke Wihara Weluwana. Mereka semuanya ingin menjadi bikhu. Nah, setelah tiba di Wihara Weluwana, pada saat itu Sang Buddha sedang berada di tengah-tengah sangga, sedang membabarkan Dhamma. Mereka lantas memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dan meminta kepada Sang Buddha untuk menabiskan mereka menjadi bikhu. Sang Buddha setelah menabiskan mereka semua menjadi bikhu, lantas membabarkan Dhamma kepada mereka. Mereka semua yang berjumlah 250 orang tersebut, 250 orang bikhu, berhasil mencapai tingkat kesucian Arahata pada saat itu juga. Tetapi Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana masih tetap berada di posisinya yaitu sebagai seorang Sotapanna. Nanti di hari ketujuh setelah penabisan menjadi bikhu, barulah Bante Moggallana berhasil mencapai tingkat kesucian Arahata. Sementara itu Bante Sariputta masih tetap merupakan seorang Sotapanna. Suatu hari, setengah bulan dari hari penabisan mereka, Bante Sariputta sedang bersama dengan Sang Buddha di Gunung Gijakuta. Pada saat itu, pas di bulan Magha, di bulan Purnama, Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada seorang Pertapakelana. Pada saat Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada Pertapakelana tersebut, Sariputta sedang berada di belakang Sang Buddha mengipasi Sang Buddha. Bante Sariputta juga ikut mendengarkan Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha dan merenungkan Dhamma tersebut. Pada saat itu juga Bante Sariputta berhasil mencapai tingkat kesucian Arahata. Nah, setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma, Sang Buddha turun dari Gunung Gijakuta. Sebelum senjaya, Sang Buddha turun pergi ke Wihara Weluwana. Nah, di Wihara Weluwana inilah pada malam harinya terjadi peristiwa Magha Puja. Para bikhu yang berjumlah 1.250 orang ini, yang tidak lain 1.000 orang dulunya merupakan pertapa pemuja api dan 250 orang yang merupakan Pertapakelana, mereka datang dengan sendirinya secara alami ke tempat Sang Buddha. Jadi mereka itu tidak diundang, tidak diajak. Mereka atas dasar keinginan sendiri pergi ke tempat Sang Buddha ingin memberikan penghormatan kepada Sang Buddha yang tiba di Wihara Weluwana. Nah, mereka semua berkumpul tanpa diundang. Mereka semua datang secara alami. Itu keistimewaan pertama dan kronologi bagaimana terjadinya peristiwa Magha Puja. Kemudian keistimewaan kedua, ciri kedua dari Magha Puja, 1.250 orang bikhu ini semuanya bikhu-bikhu yang telah mencapai tingkat kesucian Arahata, tingkat kesucian tertinggi. Seperti kita ketahui ada 4 tingkat kesucian. Yang paling rendah itu Sotapanna, yang kedua Sakadagami, yang ketiga Anagami, dan yang keempat Arahata. Arahata ini merupakan tingkat kesucian yang tertinggi, yang mana sudah tidak ada lagi kekotoran batin. Kalau Anagami masih memiliki kekotoran batin, Sakadagami dan juga Sotapanna. Nah, jadi 1.250 orang bikhu ini merupakan bikhu-bikhu yang telah mencapai tingkat kesucian Arahata. Itu keistimewaan kedua. Keistimewaan ketiga, 1.250 orang bikhu ini semuanya bikhu-bikhu yang ditabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan Ehibikhu Upasampada untuk bisa ditabiskan
oleh Sang Buddha dengan Ehibiku Upasampada, kita harus memiliki kamma baik yang sesuai baru bisa ditabiskan dengan Ehibiku Upasampada oleh Sang Buddha. Tidak semua biku di zaman Buddha mendapatkan penabisan secara Ehibiku. Banyak biku di zaman Sang Buddha yang tidak ditabiskan langsung oleh Sang Buddha. Nah, kalau kita tidak memiliki kamma baik yang cukup, yang sesuai, kita tidak akan mendapatkan penabisan dengan Ehibiku Upasampada. Pada waktu seseorang ditabiskan dengan Ehibiku Upasampada, bisa terjadi keajaiban. Seseorang yang penampilannya seperti umat awam, pada waktu Sang Buddha menabiskan dia dengan Ehibiku Upasampada, pada saat itu langsung dia berubah. Dia misalnya memiliki rambut yang gondrong, memiliki janggut, tidak memiliki jubah. Tiba-tiba saja langsung sudah gundul tanpa jenggot, langsung sudah memakai jubah dan memiliki perlengkapan-perlengkapan kebikuan yang lain. Jadi itulah keajaibannya, sehingga hanya orang-orang yang memiliki kamma baik yang sesuai yang bisa ditabiskan dengan Ehibiku Upasampada. Kalau kita tidak memiliki kamma baik yang sesuai, maka kita tidak akan mendapatkan penabisan dengan Ehibiku. Nah, ada seorang petapa yang bernama Bahya Daruciriya. Bahya Daruciriya ini dulunya adalah seorang pedagang. Suatu hari dia bersama dengan pedagang-pedagang yang lain pergi melaut. Di tengah-tengah laut terjadi badai yang besar. Kapal mereka rusak, hancur. Kapal mereka tenggelam. Satu-satunya orang yang selamat pada saat itu adalah Bahya Daruciriya. Bahya Daruciriya berhasil selamat sampai di tepi pantai. Sejak selamat dari laut, Bahya Daruciriya menjalani kehidupan seperti seorang petapa. Nah, ia memakai jubah dari kulit kayu. Banyak orang yang menghormati Bahya Daruciriya. Banyak orang yang memberikan persembahan, apakah itu makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya kepada Bahya Daruciriya. Dan banyak orang pula yang menganggap bahwa Bahya Daruciriya ini merupakan seorang arahat, seorang yang suci, seorang yang telah kekotoran batinnya telah habis. Nah, sampai-sampai Bahya Daruciriya berpikir, dia sendiri berpikir bahwa dia mungkin adalah seorang arahat yang mana telah mencapai kebebasan. Nah, pada saat berpikir demikian, salah satu kerabatnya di kehidupan yang lampau, dewa yang merupakan kerabat dari Bahya Daruciriya ini di kehidupan lampau, mengetahui pikiran dari Bahya Daruciriya. Atas dasar kasih sayangnya, demi kebahagiaan, demi kebaikan, demi kesejahteraan dari Bahya, dewata ini turun ke alam manusia memberitahu Bahya Daruciriya bahwa dia bukanlah seorang arahat. Dia juga tidak sedang berada di dalam jalan menuju ke arahatan, dan apa yang dia lakukan tidak akan membawa dia ke kesucian. Mendengarkan hal ini, Bahya Daruciriya langsung tersadar. Dia lantas bertanya, lantas siapakah di dunia ini yang adalah seorang arahat? Di manakah dia tinggal? Dewata itu memberitahu bahwa di dekat kota Sawati ada Sambagawa, seorang arahat, seorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Sekarang ini sedang berada. Beliau adalah seorang arahat yang sejati. Beliau mengajarkan dhamma yang bisa menuntun seseorang menuju ke kearahatan. Nah, mendekatkan hal ini, Bahya Daruciriya dengan bergegas pergi ke Wihara Jetavana, tempat keberadaan Sang Buddha pada saat itu. Bahya Daruciriya menghabiskan 1 hari 1 malam untuk pergi ke Wihara Jetavana untuk bertemu dengan Sang Buddha. Ketika tiba di Wihara Jetavana pada saat itu di pagi hari, Sang Buddha sedang pergi berpindah patah, sehingga Bahya Daruciriya tidak bertemu dengan Sang Buddha. Ia bertanya kepada para bhikkhu yang ada di wihara, di manakah Sang Buddha berada? Bhikkhu tersebut menjawab bahwa Sang Buddha sedang pergi berpindah patah. Maka Bahya Daruciriya lantas pergi dari Wihara Jetavana untuk mencari
Sang Buddha. Sang Buddha yang sedang berpindah patah. Ketika bertemu dengan Sang Buddha, Bahya Daruciriya langsung bersujud di kaki Sang Buddha, memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma kepada dia, demi kesejahteraannya dia, demi kebahagiaannya dia untuk waktu yang lama. Dia mengatakan hal yang seperti itu. Tetapi Sang Buddha mengatakan kepada Bahya Daruciriya bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat. Kami sedang berpindah patah. Nah, Bahya Daruciriya kembali memohon untuk kedua kalinya. Kali ini Bahya Daruciriya bilang bahwa sulit diketahui bahaya yang akan menghampiri Sang Bagawa, ataukah bahaya yang akan menghampiri dirinya. Dia memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Nah, untuk kedua kalinya Sang Buddha mengatakan bahwa sekarang bukan saat yang tepat, kami sedang berpindah patah. Ketika untuk ketiga kalinya Bahya Daruciriya memohon, barulah Sang Buddha kemudian memberikan Dhamma yang singkat kepada Bahya Daruciriya. Nah, Bahya Daruciriya berhasil mencapai tingkat kesucian arahata pada saat itu juga. Bahya Daruciriya merupakan salah satu siswa Sang Buddha yang paling cepat mencapai tingkat kesucian arahata. Nah, setelah mencapai tingkat kesucian arahata, Bahya Daruciriya memohon kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bhikkhu. Nah, Sang Buddha menyuruh Bahya Daruciriya untuk pergi mencari patta dan jubah dulu. Sepeninggal Sang Buddha, Bahya Daruciriya pergi mencari patta, jubah, dan perlengkapan bhikkhu lainnya. Nah, tetapi ketika lagi mencari perlengkapan bhikkhu tersebut, Bahya Daruciriya diseruduk oleh seorang sapi dan Bahya Daruciriya meninggal. Nah, inilah merupakan salah satu contoh bagaimana seseorang harus memiliki karma baik yang sesuai, barulah bisa ditabiskan dengan ehibhikkhu upasampada. Ciri keempat dari tiga baik. Mana salah satu baiknya kita kenal sebagai tidak berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Jadi kalau kita ingin mengetahui suatu ajaran, apakah itu merupakan ajaran dari Sang Buddha atau bukan, kita ambil patokannya dari sini. Kalau ajaran tersebut mengajarkan kita untuk berbuat jahat, maka itu pasti bukan ajaran Sang Buddha. Kalau ajaran tersebut mengajarkan kita, melarang kita untuk berbuat baik, maka ajaran tersebut bukanlah ajaran Buddha. Kalau ajaran tersebut malah membuat kekotoran batin kita semakin tebal, kekotoran batin kita semakin bertambah, malah membangkitkan kekotoran batin kita. Misalnya mungkin ajaran tersebut membangkitkan kebencian kita. Ajaran tersebut mengajak kita untuk membenci si A, si B, si C karena tidak sepaham dengan kita, dengan keyakinan kita. Nah, ajaran-ajaran demikian bukanlah ajaran seorang Buddha. Ajaran seorang Buddha adalah seperti tadi, tidak berbuat jahat, perbanyak kebajikan, dan sucikan pikiran. Jadi, membersihkan pikiran kita, batin kita dari kekotoran batin. Kalau ajaran tersebut bertentangan dengan hal-hal ini, berarti ajaran tersebut bukanlah ajaran dari Sang Buddha. Owada Patimokkha ini diambil sebagai pedoman bagi para bhikkhu untuk menjalani kehidupan kebhikkhuan mereka sebagai pedoman dasar. Selama 20 tahun pertama dari pembabaran Dhamma oleh Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha ini beberapa kali. Nanti setelah 20 tahun lewat, ketika jumlah bhikkhu sudah banyak, pada saat itu ada bhikkhu-bhikkhu tertentu yang melakukan perbuatan yang tidak baik, yang mengundang kritikan, yang mengundang celaan. Apakah itu kritikan atau celaan dari para bhikkhu sendiri ataukah dari masyarakat? Nah, lantas Sang Buddha menurunkan peraturan kedisiplinan.
Sejak Sang Buddha menurunkan peraturan kedisiplinan, Sang Buddha tidak pernah membabarkan lagi Owada Patimokkha kepada para bikhu. Para bikhu ketika hari uposatha, mereka akan mengulang peraturan yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Mereka akan mengulang membaca peraturan tersebut di dalam upacara uposatha. Jadi, inilah keempat keistimewaan yang dimiliki oleh peristiwa Magha Puja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, dari peringatan Hari Magha Puja ada hal-hal yang bisa kita ambil, yaitu pada peringatan Magha Puja ini kita bisa mengambil inti dari ajaran Sang Buddha untuk dijadikan pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak berbuat jahat, perbanyak kebajikan, dan mensucikan pikiran. Nah, jadikanlah itu sebagai pedoman hidup kita. Jadikanlah itu sebagai hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Nah, semoga apa yang Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sabbe santa bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bante, boleh nggak izin saya untuk bertanya dulu, Ya, Bante? boleh silakan. Ya, terima kasih Bante. Ya, Wandami Bante, Sutono Budaya. Bante, ini menarik sekali ya untuk kronologi dan juga peristiwa Magha Puja. Saya pun baru ngeh dari cerita Bante yang begitu detail gitu. Untuk saya mau tanya dan juga mengklarifikasi untuk 1.250 Bante yang hadir nih Bante ya. Jadi untuk arahat 1.250 arahat yang hadir di peristiwa Magha Puja itu benar nggak? Pertama 500 murid dari Uruwela Kasapa, lalu 300 murid dari Nadi Kasapa, 200 murid dari Gaya Kasapa, dan juga 250 murid dari Sanjaya. Jadi kan total 500 tambah 300, 200, dan juga 250 kan total 1.250 ya Bante. Jadi apakah Ya. benar itu semuanya adalah 1.250 arahat yang hadir itu adalah merupakan murid dari Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa, dan juga Sanjaya. Jika benar, berarti seperti arahat yang lain, ya, misalkan lima murid pertama Sang Buddha, kemudian Uruwela Kasapa sendiri, Nadi Kasapa sendiri, Gaya Kasapa sendiri, termasuk juga dan juga seperti arahat ya Bante Sariputta dan juga Moggallana tidak termasuk dalam 1.250 ini ya Bante ya. Dan juga apabila memang bila seperti itu, apakah yang tidak termasuk dalam 1.250 ini yang saya sebutkan tadi ya itu tidak datang atau tidak hadir di peristiwa Magha Puja di hutan Urwela tersebut, Bante. Berarti apakah bisa dibilang berarti pada peristiwa Magha Puja itu memang ada 1.250 arahat, tetapi tidak semua arahat pada zaman Sang Buddha itu hadir, Bante. Karena yang saya pikirkan dari dulu ya, Bante ya, 1.250 arahat itu adalah jumlah keseluruhan arahat yang sudah menjadi arahat pada zaman Sang Buddha, semuanya berkumpul gitu. Yang saya pikirin dari dulu begitu, tapi begitu penjelasan Bante gitu kan saya jadinya oh oke 1.250 hitungannya dari tiga murid yang tadi gitu kan Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa, dan juga Sanjaya gitu. Mungkin bisa bantu tolong klarifikasi ya Bante ya supaya lebih jelas. Terima kasih Bante, satu nama budaya. Ya. Jadi yang hadir di dalam peristiwa Magha Puja ini adalah 1.250 orang bikhu arahata. Nah, sementara yang 60 orang bikhu yang diutus oleh Sang Buddha itu mereka menyebar. Jadi mereka tidak mengikuti peristiwa Magha Puja, mereka tidak ikut hadir. Nah, sebetulnya 1.250 orang ini merupakan angka bulatan, bukan angka persisnya. Jadi baik Bante Sariputta dan Bante Moggallana maupun Uruwela bersaudara yang terdiri dari 3 orang tersebut juga ikut hadir. Karena setelah Raja Bimbisara mempersembahkan hutan bambu atau Weluwana, mereka pada tinggal di sana yang berjumlah 1.000 orang lebih ya, 1.000 orang lebih. Dan kemudian ditambah oleh 250 orang yang merupakan petapa kelana, teman-teman dari Bante Sariputta dan juga Bante Moggallana.
mereka datang kemudian ditabiskan menjadi bikhu. Jadi sebetulnya mereka itu sudah berada di Wihara Weluwana, cuma kan hutan bambu itu luas ya. Di dalam hutan yang begitu luas, masing-masing kan ada tempat-tempat keberadaannya mereka. Jadi pada waktu Sang Buddha turun dari Gunung Ijakuta, Sang Buddha kan kembali ke tempat beliau. Nah, semua 1.250 orang ini datang ke tempatnya Sang Buddha. Jadi mereka memang sudah berada di dalam Wihara Weluwana. Cuma mereka pergi ke tempat Sang Buddha pada saat terjadinya Maga Puja ini. Mereka semua datang untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, guru mereka. Jadi mereka atas inisiatif sendiri, keinginan sendiri datang. Melihat gurunya datang, ya mereka datang gitu. Datang memberikan penghormatan. Jadi demikian, 1.250 orang ini merupakan angka yang dibulatkan ya. Ya demikian jawabannya. Oke, jadi sangat jelas sekali. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Oke, baik Bante, ada pertanyaan terus yang sudah masuk, saya bacakan ya Bante. Namo Buddhaya Bante, apa isi dari Owada Patimokkha? Mengapa setelah 20 tahun tidak diagungkan lagi? Terima kasih. Nah, isi dari Owada Patimokkha ini 3 bait. 3 bait. Bante tidak hafal bait pertama dengan ketiga. Ada di dalam buku Paritta. Nah, bait kedua itu isinya tidak berbuat jahat, perbanyak kebajikan, dan sucikan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Nah, ini ajaran Buddha. Lantas pertanyaannya tadi bagaimana? Mengapa tidak diajarkan ya? Mengapa tidak diajarkan setelah itu? Nah, jadi para Buddha sebelum Buddha Gotama juga mereka mengajarkan Owada Patimokkha ini. Nah, karena ada Buddha-Buddha di zaman dulu sebelum Buddha Gotama di mana para bikhu tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang sampai mengundang kritika, mengundang celaan, sehingga para Buddha di zaman dulu tidak menetapkan peraturan. Nanti setelah ada bikhu, nanti setelah para Buddha itu menetapkan peraturan, para Buddha tersebut tidak mengulang lagi Owada Patimokkha, karena Owada Patimokkha ini dianggap sebagai tuntunan bagi para bikhu untuk menjalani kehidupan kebikuan. Itu merupakan petunjuk pedoman mereka. Nah, ketika peraturan sudah dibuat, maka mereka hanya memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di dalam menjalani kehidupan kebikuan. Jangan sampai mereka melanggar peraturan-peraturan tersebut. Jadi mereka hanya ambil patokan dari sana, dan selanjutnya praktiknya sesuai dengan apa yang Sang Buddha khotbahkan atau ajarkan kepada mereka. Jadi demikian. Kira-kira sudah puas. Kalau belum puas